Betul Nah, banget. dokter, faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalami hipertensi ini apa aja sih, dokter? Silakan. Ya, yang pertama faktornya beragam. Ya, jadi utamanya adalah mengenai gaya hidup. Jadi kalau kita ketahui hipertensi itu faktor resikonya ya bisa diubah dan tidak dapat diubah. Contohnya apa yang bisa diubah? Contohnya gaya hidup. Nah, pada dewasa ini kita pribadi atau seumuran kita di bawah 40 saja gaya hidup sudah teramat tidak terkontrol. Contohnya paling gampang tingkat stres yang makin tinggi ya. Terus pola makan yang banyak mengandung garam, pengawet, atau kopi atau teh yang mungkin kita sendiri sering sekali bahwa kalau nggak ngopi setiap hari rasanya hambar. Nah, Benar. ya kan? Apalagi bagi generasi muda sekarang nih, betul. dokter. Kayak ada yang kurang nih nggak ngopi gitu. Kayak Ya lanjut kan? lagi, dokter. Nah, lalu juga berkaitan dengan aktivitas. Jadi kita tahu bahwa kita tuh kadang-kadang malas gerak, ya mager. Jadi banyak sekali orang-orang yang aktivitas, bekerja, pulang atau kuliah, ya, tetapi melupai kalau olahraga itu sangat penting. Jadi olahraga dilupakan, maunya kerja terus ya, dan dengan berbagai gaya hidup yang tadi ada kopi, ada teh ya, terus makanannya juga pengawet, junk food, tentunya itu akan memperparah daripada tekanan darah tinggi yang tidak disadari. Yang kedua, faktor yang resiko yang kita tidak bisa cegah. Contohnya usia, semakin bertambahnya usia atau genetik turunan daripada orang tua itu juga bisa menyebabkan faktor resikonya lebih tinggi. Lalu berikutnya terkait jenis kelamin atau gender. Jadi laki-laki biasanya lebih tinggi daripada perempuan angka resikonya. Ya, jadi itu semua faktor-faktor yang kira-kira nih bakal atau bisa muncul. Jadi kalau yang tadi kita sebutkan tadi daripada teman-teman Tribuners, oh kayaknya tadi Dokter Marcel bilang gaya hidup dan ini disadar. Nah itu mulai wanti-wanti tuh Mbak Mel gitu. Baik, dokter. Dokter tadi kan disebutkan kopi dan juga teh nih, Betul, dok. betul. Nah, dok, ada lagi nih, dok. Saya tuh pernah dengar nih, kamu jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti bisa darah tinggi, bisa tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, ini tuh mitosnya bener apa salah sih, dok? Silakan. Nah, itu betul. Jadi sebenarnya mungkin bukan daging kambingnya ya yang bikin kita mengidap tekanan darah tinggi, tapi banyak beredar tuh katanya, wah kalau habis makan daging kambing darahnya tinggi. Padahal daging kambing itu sifatnya panas ya, panas, dan terkadang kalau kita makan daging kambing ya, apalagi kadang sop atau apa itu kadang kadar garamnya yang tinggi. Nah, kadar garam yang tinggi tentunya memicu peningkatan dari tekanan darah tinggi. Jadi, kalau ditanya daging kambing menyebabkan tekanan darah tinggi, ya semuanya sebenarnya semua daging yang mengandung lemak utamanya pasti meningkatkan risiko daripada tekanan darah tinggi. Dan juga tadi kopi dan teh, oh iya. Jadi kenapa sih bisa bikin tinggi? Karena kafeinnya. Jadi kafein itu ternyata bisa meningkatkan daripada peningkatan dari tekanan curah jantung, jadinya debar-debar ya, terus pembuluh darah jadi menyempit, jadi itu yang kadang-kadang memicu tekanan darah tinggi gitu Mbak Mel. Oh iya, baik, dok. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.